Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala adab duduk dan berjalan. Hendaknya engkau tidak melangkahkan kedua kakimu kecuali menuju kebaikan atau keperluan yang harus diselesaikan. Apabila berjalan jangan tergesa-gesa, jangan pula berjalan dengan sombong dan berlagak atau berlenggang dengan angkuh. Dengan begitu akan jatuhlah martabatmu dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa tersinggung apabila orang lain berjalan di depanmu. Jangan pula merasa senang karena orang lain mengiringimu di belakangmu. Sebab perasaan seperti itu adalah sebagian dari watak kaum ahlut takabbur. Jangan sering-sering menoleh ketika berjalan dan jangan berhenti kalau tidak ada keperluan. Telah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan langkah-langkahnya mantap seakan-akan turun dari ketinggian, dan apabila dipanggil langsung berhenti. Apabila engkau sedang duduk, jagalah jangan sampai auratmu terbuka. Duduklah menghadap kiblat dengan khusyuk dan sopan. Jangan banyak bergerak, gelisah ataupun sering bangkit dari tempat dudukmu. Jangan membiasakan diri dari menggaruk-garuk, bergeliat, berdehem-dehem dan menguap di hadapan orang banyak. Dalam keadaan terpaksa dan tidak mampu menahan kuap, tutuplah mulut dengan tangan kiri. Jangan terlalu banyak tertawa, sebab itu akan mematikan atau mengeraskan hati. Dan sebaiknya engkau tersenyum saja daripada tertawa. Jangan bangkit dari tempat duduk kecuali dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Telah diriwayatkan bahwa siapa yang mengucapkan doa itu akan diampuni kesalahan yang dilakukan pada waktu berada di tempat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali Allah memudahkan langkah kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini Al-Imam Al-Haddad berbicara masalah tentang adab duduk dan berjalan. Duduk punya adab dan berjalan pun punya adab. Apakah lagi ketika duduk di tempat-tempat mulia seperti masjid, maka harus punya adab. Sehingga Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan di dalam kitabnya Risalatul Muawanah, bagaimana beliau mengatakan bahwa janganlah, hendaklah engkau tidak melangkahkan kedua kakimu illa ila khairin au fi hajatin, kecuali menuju kebaikan atau keperluan yang harus diselesaikan. Nah, itu termasuk daripada hak daripada kaki kita, karena kaki ini juga ada maksiatnya. Di antara maksiat kaki adalah mempergunakan kaki dalam melangkahkan ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Nah, maksiat. Dan bagaimana di sini Al-Imam Al-Haddad juga mengatakan, yang pertama itu jangan kita melangkahkan kaki kecuali menuju kepada kebaikan. Dan ini salah satu makna syukur. Makna syukur yaitu Allah berikan kaki, jangan digunakan untuk maksiat. Allah berikan kaki, gunakan untuk taat. Jangan kita langkahkan kedua kaki kita melainkan kepada kebaikan atau menuju atau di sana keperluan yang harus diselesaikan. Nah, kemudian apabila berjalan, idza masyait fala tasta'jil, jangan tergesa-gesa. Wala takhtal fi masyatik, jangan sombong. Jangan sombong di dalam langkahmu. Ada disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana
Sayyidina Luqman memberikan wasiat dan nasihat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wa la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Jangan kau palingkan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di buminya Allah dalam keadaan angkuh, jangan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sungguh tidak menyukai orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Dalam ayat yang lain, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan dalam keadaan sombong di buminya Allah. Kenapa? Jadi jangan sombong. Innaka lan takhrigal arda wa lan tablughal jibala tula. Engkau tidak bisa menembus bumi dan engkau tidak bisa menjulang setinggi gunung. Untuk apa sombong? Jangan pula sombong. Begitu juga kata Imam Al-Haddad, itu jalan. Dari karenanya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang mulia itu kalau berjalan, jalannya mereka itu dalam keadaan hina, tidak pernah sombong. Naam. Atau di sana, janganlah engkau wala tatabakhtar fatasquta bidzalika min ainillah. Janganlah engkau berlenggang dengan angkuh, dengan begitu akan jatuhlah martabatmu dalam pandangan Allah. Berapa banyak orang yang punya martabat di sisi manusia tapi dia tidak punya pangkat di mata Allah. Kemudian lagi, janganlah engkau tersinggung apabila ada orang lain berjalan di depanmu. Jangan tersinggung, biasa aja. Ini kata tuh orang berjalan di hadapan seorang, ada ketulahan dia nang kini, masya Allah. Apa? Biasa aja, santai aja. Apa ya orang di muka seorang? Apalagi munnya peguruan barennya. Seorang berdahulu, jangan peguruan berdahulu. Apalagi seorang membukakan lawang sidin, seorang berdahulu, jangan seorang nang berdudi. Apalagi pernya jalan kadap, seorang berdahulu sintariakan. Ini kada peguruan disuruh berdahulu, jadi mau celobok peguruan berdahulu. Oco juga. Lain pulang tuh kisahnya. Bukakan kunci variannya, sorong berdahulu, jangan nang. Apalagi jalanan kadap, apalagi jembatannya pina jabuk kayunya, sorong berdahulu, lihat ya kan. Ini kada peguruan disuruh berdahulu, pas meragui kupiah sidin jagi nang tertinggal. Lain kisah. Kemudian lagi, jangan pula merasa senang karena orang lain mengiringimu di belakangmu. Jangan. Wala tuhibbu ayyuta'aqibaka wa yumshi khalfak fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin. Itu akhlak orang sombong. Banyak pengikut, jangan sombong. Jangan sombong. Wala tukthiril iltifat wa anta tamshi. Jangan banyak kita itu, ini dia adab-adabnya. Jangan sampai kita sering-sering menoleh ketika berjalan. Jalan lurus-lurus. Wala tagib fi tariqik li mujarradil fudul. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan kalau tidak ada keperluan. Tidak ada keperluan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza masya yatagalla. Rasul itu kalau sudah berjalan, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu jalannya beliau yatagalla. Kemudian ka'annama yanhattu min sababin ala mustarsyida. Dalam Al-Azab, beliau itu jalannya mantap, tidak loyo. Jalannya aja kena loyo benar. Kenapa? Garang belum makan kah? Itu yatagalla ka'annama yanhattu min sabab. Seakan-akan beliau itu turun dari ketinggian, itu jalannya. Wa idza nudiya min wara'ih waqaf wa lam yaltafit. Apabila ada yang memanggil beliau dari belakang, beliau berhenti dan tidak menoleh seperti ini. Kalau mau menoleh semuanya, badannya langsung menoleh semuanya. Kadang menoleh kayak ini kadang. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian duduknya kita bagaimana adabnya? Kalau duduk, jaga jangan sampai kebuka aurat. Aurat jangan dibuka. Dan kalau bisa wajlis mustaqbilan lil qiblah.
Duduk tuh menghadap kiblat. Ini sering kita sampaikan. Dahulu ada orang diceritakan nama Habib Umar bahwasanya ada salah seorang yang mana di sana orang tersebut nuntut ilmu sama, pinternya sama, kelasnya sama, masuknya sama, tapi keluarnya beda hasilnya. Nah, kenapa jadi beda? Yang satu ketika murajaah menghadap kiblat, yang satu tidak menghadap kiblat. Beda hasilnya. Makanya pelajar santri yang mendawamkan dengan wudu dengan orang yang meremehkan dengan wudu beda rasanya. Seperti masakan tanpa garam. Itu. Kemudian lagi di sana ala hayhatil khusyuk. Nah, jangan sampai di sana kita gelisah, selalu khusyuk dan sopan duduknya. La tukthiril ittirab, jangan banyak gerak. Wa taharruk, begitu juga di sana gelisah, ataupun wal qiyam min majlisik, ataupun berdiri, ataupun di sana berdiri sering bangkit dari tempat dudukmu, jangan. Nah, apalagi pernya ada keperluan juga, duduk bismillah, tenang duduk. Begitu. Wa iyyaka wal iksirar minal hak wat tamattut, jangan sampai banyak bergaru. Manang waduh ada anu guru aja dari pondok, anu aja dari gatalan, kayak itu pang pondok tuh, sekolah pondok kalau masih belum kena gatalan, masih belum menjadi santri yang sejati. Santri yang sejati itu adalah santri yang orang gatalan kita gatalan, orang sakit mata kita sakit mata, orang kena cacar kita kena cacar, itu santri. Itu dasar memang orangnya diterima jadi santri. Itu diterima jadi santri, itu diterima jadi. Kalau ada gatalan, apalagi komplain orang tuanya, apa gatalan? Oh, ini kada paham dunia santri. Itu namanya kesetiaan dengan kawan. Kawan gatalan, kita gatalan juga. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu kalau harus kayak itu. Saikung sakit mata beratan. Saikung kena gatalan beratan. Saikung kena cacar beratan. Nah itu. Saikung berduit, kada beratan berduit. Maulah beratan. Masing-masing aja. Itu masalah gatalan, makanya umumnya kuitannya tuh pernah sekolah pondok kan aja. Gatalan biasa aja, itu artinya kamu sudah diterima orang di pondok. Kalau masih belum gatalan, masih belum menjadi santri sejati. Wah, itu masih meragukan lagi, masih belum original, masih jadi santri. Orang santri itu biasa kena cacar, oh biasa sakit mata, itu biasa, pengorbanan itu. Dikit-dikit, oh, apa kada bersih, nang diurusi lain anak pian aja, banyak anak orang yang diurusi juga. Nah, tapi mau di hadapan orang jangan begeru, nang apa? Kemudian lagi tamatut, mau lihat, apa jangan. Mandak mau lihat sorongonon sambil baca auzubillahi minasyaitonirrajim kayak itu. Apalagi tajasyuk, badahem. Dikit-dikit ada pernah badahem. Sembahyang tuh kau jangan badahem lah, apalagi imam tuh dah. Jangan badahem kecuali boleh badahem amun pian satu bacaannya nang wajib. Bacaan yang wajib kayak Fatihah. Kemudian pulang boleh pian bedehem di bacaan yang wajib apabila mun kada bedehem kada kau lagi baca. Amun masih kau jauh saya bedehem. Ini bisa apalagi bacaan sunnah aja. Jangan bedehem. Wat tatsa'ub fi wujuhin nas, menguap di hadapan orang banyak. Wa idza akhadzaka, Nabi kada pernah menguap. Kalau bersin ya at-tatsa'ub minasyaitan, karena menguap itu dari syaitan. Makanya mun sembahyang jangan menguap, ditahan. Apalagi subuh jangan menguap. Apalagi imam subuh menguap baca Fatihah menguap ya. Kedengaran di mic jangan menguap. Rasul kada kalau bersin ya Rasul pernah bersin. Ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita dianjurkan untuk mendoakan yarhamukallah. Apabila engkau menguap, fadha yadakal yusra ala fik,
maka letakkan tangan kiri untuk menutup mulut. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, sini atau sini. Bagusnya itu ditahan, ditahan. Ulun sering melihat Guru Miril Habib Umar, beliau tahan. Menguap. Nah, lagi sholat subuh jangan menguap. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Pengoler benar kita nih. Amin Allahumma hdina fiman hadait itu di mana-mana rata-rata masjid kadang-kadang serentaknya aminakan. Aminnya kayak dia. Kenapakah memusang kayak itu modelnya kada paham juga. Orang itu doanya dahsyat benar. Pian itu harusnya di belakang tuh semangat maaminakan. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Kayak itu. Ini kada. Coba pian perhatikan adalah subuh kena sembahyang. Lihat ya, rata-rata langgar bersigit. Allahumma hdina fiman hadait. Apa? Nyaring karuh sidin haratan guring pada maaminakan itu. Jurnya aja. Ting dah. Itu menguap lah. Nah, tuh. Dan janganlah engkau di sana terlalu banyak tertawa, terbahak-bahak, gok. Kenapa? Karena itu bisa mematikan hati, karas hati jadinya. Wa in istata'ta an taj'ala dhahkaka tabassum faf'al. Mun yaqawa sebaiknya senyum aja. Senyum. Senyum. Jangan perangutan sudah kada berduit perangutan pulang rumah. Ini jangan perangutan, senyum kayak apa senyum Pak. Kayak salah tingkah gitu. Kayak apa aja. Senyum. Nabi Muhammad tuh murah senyum. Jadi para sahabat dari aku masuk Islam sampai wafat Nabi tidak pernah aku berjumpa dengannya melainkan dalam keadaan senyum. Tertawa terbahak-bahak, kakak, gelagakan tertawa. Apalagi di kubur, di hadapan kubur tertawaan. Umpamanya haul kuburan di muka, bertertawaan di kuburan. Kenapa jadi tertawa, menggelagakan kuburan? Pintarnya. Di hadapan kuburan aja. Wah ini rahmat. Nah iya ngalihai kita guru orang tuh sama tukang tabuk kubur. Meninggal bulan puasa si mayit, tukang tabuk kubur maka berokok di dalam kubur situ. Ini kayak apa? Harusnya kan nang ditabuk nih kubur. Harusnya kan ingat. Makan nasi kuning belum dalam situ. Allah, ya orang alim, orang soleh, batur sidin nang memandiakan aku si pulan, ngapanakan aku si pulan, nang menyambut dalam kubur si pulan, tolonglah jangan ada nang buka auratnya, nyaman. Seorang barang aja, sepak kurang lah itu gugurnya lagi sudah timbun orang pakai tanah kayak itu aja ya Allah. Dahana kita husnul khatimah atau berataan. Senyum, jangan perangutan, senyum. Jangan senyum biasa aja. Wala tagum min majlisik hatta taqul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Janganlah kita bangkit dari tempat duduk melainkan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Diriwayatkan siapa yang mengucapkan doa itu akan diampuni kesalahan yang dilakukan pada waktu berada di tempat duduk. Ya ampuni dosanya. Baca pulang guringan. Adab tidur kalau tuh. Adab tidur. Apabila hendak tidur, berbaringlah di sisi kananmu dengan menghadap kiblat seraya bertaubat dari segala perbuatan dosa serta menyiapkan qiyamul lail atau bangun malam untuk bertahajud. Nah, itu dulu adab guring. Pertama, barabah. Imbah itu bahereng ke sebelah kanan. Amun kawa menghadap kiblat. Kada kawa aja kiblat. Sebelah kanan barang. Kayak orang mati, Bang. Nah, imbah itu pulang dalam keadaan bertaubat dari dosa.
baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jar Nabi, siapa nang membaca istighfar nang ulun baca tadi nah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali, diampuni seluruh dosanya meskipun sejumlah bilangan buih yang ada di lautan, meskipun sejumlah dedaunan dari pohon yang ada di dunia. Banyak benar habis dosa. Apalah? Ayo baca Bang. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tawak. Oh, mana orang Tuhan Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. 3 kali dibaca neto. Nah, baik itu pulang napa pulang tadi tuh menyiapakan pulang gesan qiyamul lail. Berniat barang dulu, berniat bangun malam tengah 5 kah bangunna duduk tuh bangun. Ayo terus. Kemudian katakanlah bismika Allahumma wada'tu dzanbi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzanbi. Nah, doanya Allahumma wada'tu dzanbi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzanbi. Allahumma qini 'adzabaka yawma tajma'u ibadak. 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Dan Allahu Akbar 33 kali. Itu Allahu Akbarnya itu lain 33, 34 yang di dalam kitab ini tulisannya nah Allahu Akbar arba'an wa thalathin 34 lain 33. Itu tasbih Sayyidatuna Fatimah. Supaya bangunnya ada keuyuhan. Uyuh tuh siang begawi kasihan mengangkat semen, mengangkat tanah, mengangkat rumah. Ada orang mengangkat rumah ada kenapa kerja rumahnya bang diangkat kayak ini kan kayak itu rumah orang tuh tanda diangkat dinaikkan pakai takal kah pakai nang apa kah masing-masing kerja rumah bang diangkat nang kayak ini. Allah, waktu tasbih Sayyidatina Fatimah itu Nabi binian yang begawi-gawi itu di rumah orang jadi pembantu. Suruh baca ini sebelum guring insyaallah esoknya sigar ya bangun. Nasyat jadinya. Baca setelahnya. Masih ada lagi zikir-zikir lainnya sebelum tidur. Banyak lagi zikir yang lainnya. Apalagi? Ayo. Apa? Subhanallah alhamdulillah walillahil akbar. Adalah itulah. Apa keutamaannya? Hah? Supaya naik haji. Oh, pahalanya sama naik haji. Kada meyakinkan tuh muhanya. Apalagi di antara zikirnya baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, mun kawa jangan berhinak. Membacanya kado ambil napas sunah, ambil napas. Ambil. Aduh sah juga kakak ini juga. Nah, ambil 21 kali. Apa keistimewaannya? Siapa yang membacanya itu sebelum guring insyaallah diselamatkan dari kemalingan, kehilangan, kecuntanan, kerampokan, kesalukutan, kebakaran, lawan keapian. Hah? Apa? Keapian, kebakaran, kesalukutan? Apa bedanya? Mun pian tuh disuruh memilih hakun kemalingan kah hakun kebakaran kah? Hah? Kenapa jadi hakun kemalingan? Hah? Kada habis mun kebakaran Pak? Habis nah saya hakun milih kemalingan. Ulun kada memilih kedua-duanya. Ada senang nyamannya. Ulun memilih afiah. Ulun memilih afiah aja. Wala sarigah wala harat. Kada kemalingan, kada kebakaran. Mudahan kita diselamatkan insyaallah. Bapak milih nang itu. Gol 1-0 malam ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Imbah itu lagi azkarnya ayat kursi belum goreng dah. Allahu la ilaha illallah. Qul huwallahu 3 kali, al-falaq an-nas. Nah, itu sebelum goreng banyak lagi ya, terus.
Janganlah lupa berzikir sebelum tidur. Hah? Janganlah kau berzikir sebelum tidur kayak itu. Iyakah tadi aja? Iyalah. Nang mana yang kamu baca? Janganlah berzikir sebelum tidur katanya. Janganlah lupa berzikir sebelum tidur. Nah, aduh, maunya kayaknya ada di Kapuas, ada di sini. Maunya jangan berzikir sebelum guring. Jangan lupa berzikir sebelum tidur. Ah, itu jadi guring kita tuh dalam keadaan berzikir. Ayo. Serta tidurlah dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci. Kalau pindah guring kita salajur, namun salajur berarti kita meninggal dalam keadaan syahid karena guring dalam keadaan suci. Siapa yang guring dalam keadaan suci, malaikat 4 diselimut menjagakan kita. Ya. Janganlah membiasakan diri tidur di atas kasur yang empuk, karena hal itulah yang menjadikanmu tertidur pulas, nyenyak dan malas mengerjakan qiyamul lail. Nah, makanya saya seman apa? Lagi halus disuruh bantal, kalau kesah tadi nah kayak orang garing, mun sorong mun kada bebantal kayak orang garing. An jauhnya seorang lawan wali toh. Wali diunjukin nang nyaman kada hakun, sorang kada kawam kada nyaman. Ah jauh bana. Tuh gen mengaku wali. Wah ini nyaman mana jadi wali? Timbul waliyun min auliya'illahi ta'ala. Allah. Orang sekolah dulu jadi wali, beribadah dulu jadi wali. Ini umat langsung waliyun min auliya'illahi ta'ala. Kada paham gak ada anak-anak nenek. Ini jadi wali juga sudah sedene. Nah tuh orang kada mau, jangan dibiasakan nang kesok-kesok rumput tuh padanya aja. Guring tuh bila nyaman nah. Haratan nang kasur empuk apakah? Guring nyaman itu ketika kada ada pikiran. Kada ada pikiran no plong. Disasah orang kada, dihargai orang kada, tapulilit itu bermasalah kada. Pokoknya pian nyaman pada tupang sudah. Nah, kada dah. Bayar tak kalau ini. Nah, hilang langsung dah. Coba orang berpikiran, tumbang tumbalit, kanan kiri, AC sudah, kasur empuk pulang, bini dihiga, bengkeng pulang. Kada kau teguring juga. Alah, nang sorangan gini guring terus. 2-0 udah. Nah. Ya apa kita masuk terus kebobolan terus musuh. Nang nyaman tuh kada ada masalah juga, nyaman banget. Nah apa dipikirkan ini ya Allah, ya Allah ya Rahman, bilang kada kawa guring, tumbalit kena behegeng ke sebelah kanan, behegeng ke sebelah kiri, kena betilantang pulang. Nah kada kawa teguring juga, minta banyu lawan tuan guru, kada mau juga. Guru je minta banyu supaya kau teguring. Ada masalah ya mana kau? Coba pengen ada masalah guring, kada karuan, makan hanta, kada nyaman tuh kada ada masalah. Apa aja hantuk terus, makan aja, pokoknya makan terus tuh pak. Apa? Harus baca lagi. Kelak. Namunnya nang ketujuh nang haratan itu, apalagi dibawa makan nah, sebelum guring nah, bawa makan 2 piring, bah. Banget bangunnya. Di mana bangunnya ini jangan makan, kau minum aja udah 2 liter. Insyaallah terbangun di jam 3 jam 4 tuh. Bakame. Kamu kada terbangun tilamnya nang basah. Ayo. Kelak engkau akan diliputi kesedihan dan penyesalan yang sangat pada saat menyaksikan kebahagiaan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang berqiyamul lail. Kenapa jadi kita kasih itu dulu? Karena itu telah menjadikanmu tertidur pulas, banyak dan malas mengerjakan qiyamul lail. Oh malas pengulir. Nah, karena ikam kena jasidin
pacangan sedih menyesal pada saat menyaksikan kebahagiaan yang disiapkan oleh Allah. Nyakan di hari kiamat dikiawi. Mana bubuhnya nang bahari? Aina alladzina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mana dulu orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Wan ahlul lail. Wan nang buhan nang ketujuh qiyamul lail. Berdirian tuh. Sedikit orang ngatai banyak. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang sedikit. Jadi jangan jadi orang banyak, jangan. Maka orang banyak juga jangan jadi orang sedikit aja. Ini jadi orang sedikit dalam Quran tuh bagus, menurang banyak ada bagus. Coba lihat orang sedikit, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit. Tapi menurang banyak bang, aktsaruhum la ya'lamun, aktsaruhum la yu'minun. Banyak orang ada tahu, banyak orang ada beriman. Jadi orang sedikit aja langka. Paham lah? Nah ini lah hadisnya, baca. Seperti dalam sabda Rasulullah, yuhsyarun nas fi sa'idin wahidin fayunadi munad aina alladhi kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji' fayaqumuna wa hum qalilun fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Nah, kadang-kadang sedih benar melihat nang ini. Bacakan artinya. Artinya, manusia akan dikumpulkan di sebuah lapangan dan akan terdengar suara yang menyeru, mana orang-orang yang lambung-lambung mereka jauh dari pembaringan, maka akan bangkitlah mereka dan jumlah mereka hanya sedikit dan segera masuk surga tanpa dihisap. Nah, apa kabar? Orang masuk surga menggoyor, ada hisapan sorong maka ambah hadangan. Ada bisi orang dalam. Baca setelahnya. Ayo cepat. Dan sabdanya lagi, qalat Ummu Sulaiman ibnu Daud, ya bunayya la tukatsirin naum bil lail fa inna ma man yukatsirun naum bil lail ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Artinya ibunda Nabi Sulaiman ibn Daud. Ibunda Nabi Sulaiman berarti siapa? Ibunda Nabi Sulaiman berarti siapa? Atau tahu kenapa? Ibunda Nabi Sulaiman berarti siapa? Namanya Nabi Sulaiman. Hah? Namanya Nabi Sulaiman. Apanya? Istrinya Nabi Daud. Bininya ibundanya Nabi Sulaiman berarti bapak lo Nabi Daud. Nah bingung. Ibunda Nabi Sulaiman bapak lo Nabi Daud. Nah iya tuh paham. Lambatnya mikirkan nama Sulaiman bin Daud, mamanya Nabi Sulaiman berarti bapak lo Nabi Daud. Bininya kenapa lambat banget? Apa? Kalau lembatan menjawab Sulaiman bin Nabi Sulaiman bisi abah ngarannya Nabi Daud bisi anak ngarannya Nabi. Nah memang nang menasehati ini mamanya Nabi Sulaiman berarti bapak lo Nabi Daud. Karena tahu bapak Nabi Daud bisi anak namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisi abah ngarannya Nabi Daud. Nang menasehat ini mamanya Nabi Sulaiman berarti bapak lo Nabi Daud. Nah iya tuh sudah kenapa lambat benar. Dua lagi bini aja. Siapa aja sini? Artinya ibunda Nabi Sulaiman bin Daud pernah berkata kepada putranya, wahai anakku, janganlah terlalu banyak tidur di malam hari, sebab orang yang melakukannya kelak pada hari kiamat akan datang dalam keadaan miskin, yakni tidak memiliki cukup pahala. Nah, yang terlalu banyak malam hari ini guring dikit aja. Saya cukupnya aja. Pama jam 10 guring, jam 11 guring, jam 6 bangun. Oh mak, 8 jam guring, 7 jam. Aduh, 5 jam bangun. Barang di atas tilam jangan. Amin ya Allah. Ada juga sedikitnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Guring pulang sedikit. Tapi ada juga kayak itu ada juga. Tataran ngopihnya bagus juga kayak itu. Terus. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berkata, ketahuilah bahwa waktu malam. Nah, ini kalkulasinya nih sini nih. Coba. Ketahuilah bahwa waktu malam dan siang berjumlah 24 jam. Janganlah tidurmu melebihi 8 jam. Nah, 24 jam kalau sehari semalam, jangan sampai guring kita tuh lebih pada 8 jam dalam sehari semalam nih. Nah, kenapa garang?
Ayo. Hal itu sudah cukup banyak. Cukup aja sudah sih 8 jam tuh. Mun jangan lebih pada neto. Kenapa gerang? Sekiranya engkau hidup 60 tahun, maka 20 tahun atau sepertiga dari umurmu telah engkau hilangkan. Nah, amun ba umur toh 60 tahun, 8 jam guring sehari, 20 tahun kalkulasinya guring hija. 20 tahun guring. Amun 8 jam guring sehari, 20 tahun habis pakai guring aja. Belum lagi nang menonton TV, belum duduk di warung, belum bercatur, belum bedum, belum maunjun, belum lagi itu. Maunjun papuyunya nang. Nah, kenapa? Wah iya Jepang sudah. Nah, belum lagi itu, belum dihitung lagi itu nonton TV, belum dihitung. Ini guring nang 8 jam aja. 60 tahun, mbak umur 20 tahun sudah malah yang potong pulang masa akhir balik 15 tahun 35 tahun sudah 25 aja lagi sisanya 5 tahun urusan makan berapa lagi 20 belum lagi nang kada mangaruan 10 tahun aja lagi 10 tahun tuh mau sembahyang aja berapa jam aja sehari kita mau digabungkan beratan nah setelah itu sudah hilang baca setelahnya ayo Sekiranya pada suatu saat engkau tidak dimungkinkan oleh keadaan untuk sekaligus berbaring di sisi kanan sambil menghadap kiblat, tidurlah dengan berbaring di sisi kananmu meskipun terpaksa tidak menghadap kiblat. Bagaimanapun usahakanlah agar tidak belakangi kiblat. Nah, mau kada kawa kalau gitu itu yang sebelah kanan aja, mau kada kawa tuh. Ya. Dan apabila engkau berbaring semata-mata untuk beristirahat sejenak, bukan untuk tidur, tidak apa-apa berbaring di sisi kiri. Ada bapak menyenang kada guring juga tuh. Biasanya tidur qailullah, lain qailullah. Qailullah ya qailulah lain qailullah qailulah atau tidur sejenak sebelum waktu zuhur akan banyak membantu qiyamul lail. Oleh sebab itu lakukanlah tetapi jangan membiasakan diri tidur setelah sholat subuh. Udah bagus qailulah bagus. Mbah sembahyang subuh kada bagus guring. Kenapa nih mbah sembahyang subuh tuh kada bagus guring? Kenapa? Sebab hal itu menghalangi datangnya rizki atau setelah menghalangi datangnya rizki. Koma dulu jangan langsung disambung bontongnya. Ini guring mbah sembahyang subuh rajaki jadinya tahalang. Jurang bahari tadahulu dipatok ayam. Guring haja kada parajakian. Guring mbah sembahyang subuh tuh ada bagus apalagi ada bersubuhan sama sekali begininya ayo atau setelah sholat asar sebab hal itu akan mengakibatkan penyakit mental atau gilaan orang yang bahasa guring coba hendak mencoba alahan pada kecubung ini kan bujurannya aja coba pian munnya tapi munnya terpaksa lah amunnya sudah kada kawal lagi aja nak guring kada apa paksa mana sudah kada kawal lagi dah ditahan-tahan kada kawal lagi juga bismillah dah tapi mun diamalkan ada tuan guru musidin mah anu kan penyakit gila ada nak kada percaya murid diamalkannya 40 hari diamalkannya 40 hari dasar kada gila mengatok ke rumah peguruan tengah malam guru ya mana gila ulun guring jadi jam berapa ya kamu katok nih jam 12 adalah orang waras bakatok jam 12 nih sini mau benar sudah dasar juga jam 12 bakatok peguruan ada guring adalah orang waras di sini nyarnya sadar nah terus ikan pulang terakhir baca nasi atau sebelum sholat Isya sebab hal itu akan mengakibatkan susah tidur sebelum Isya jangan guring belum kan bisa dulu jangan sebelum Isya guring lalu jadinya malam pancak mata. Terus jika dalam tidurmu terlintas mimpi yang menyenangkan maka ucapkanlah alhamdulillah.
dan artikanlah itu dengan suatu kebaikan yang ada kaitannya. Mudah-mudahan demikian itulah yang akan terjadi. Sebaliknya, jika mimpimu itu menimbulkan kerisauan di hatimu, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meniup di sebelah kirimu sebanyak 3 kali dan segera berpindah ke sisi yang lain. Selain itu, jangan menceritakannya kepada orang lain. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak engkau sukai. Jika seseorang menceritakan mimpinya kepadamu, jangan cepat-cepat menakwilkannya dengan sesuatu sampai ia sendiri memintanya darimu atau engkau meminta izinnya terlebih dahulu.